세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고. Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel YouTube. Jadi buat kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Frida Rasta, saya kelas 3 SMK dan saya sekolah di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Dan saya mengambil jurusan TKSDH atau Teknik Konservasi Sumber Daya Hayati. Jadi seperti biasa di channel saya ini membahas mengenai inventarisasi keanekaragaman sumber daya hayati. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai deskripsi beberapa jenis satwa liar yang dilindungi. Jadi jenis satwa liar yang dilindungi itu ada 5. Yang pertama ada jenis aves atau burung. Yang kedua ada jenis mamalia atau menyusui. Yang ketiga ada jenis insekta atau serangga. Yang keempat ada jenis reptil atau binatang melata. Yang kelima ada jenis Pisces atau ikan. Jadi sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai berita terkini mengenai Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negeri kita tercinta yaitu Indonesia sedang mengalami demonstrasi besar-besaran pada tanggal 8 Oktober 2020. Itu dikarenakan karena DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan RUU Cipta Kerja yang dimana banyak rakyat tidak menyetujui atas keluarnya RUU Cipta Kerja tersebut, dan terjadilah demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, saya sangat berharap semoga cepat terselesaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemimpin yang baik, yang peduli terhadap rakyatnya. Dan saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah atau ujian pasti ada hikmah dan pembelajarannya. Jadi saya harapkan semoga cepat terselesaikan. Jadi mari kita bahas ke materinya. Pertama ada jenis aves atau burung. Berikut ini contoh dari gambar burung elang. Jadi nama latin dari burung elang yaitu Accipiter meyerianus. Untuk klasifikasinya ada Accipiter meyerianus. Untuk kingdomnya dari burung elang yaitu Animalia. Untuk phylum Chordata. Untuk kelas dari burung elang yaitu Aves. Untuk ordonya yaitu Falcaniformes. Untuk familinya yaitu Accipitridae. Untuk genusnya Accipiter. Dan untuk spesiesnya yaitu Accipiter merianus. Berikut ini deskripsi dari burung elang. Jadi burung ini berukuran 53 cm. Pada fase normal, bagian tubuh atas kehitaman dan tubuh bagian bawah keputih-putihan. Sedangkan pada fase hitam, seluruh tubuh berwarna hitam. Dalam semua fase bulu, iris tetap berwarna hitam. Usia remaja putu bagian atas coklat tua kusam dengan sisik bulu tipis, suara nada sengok keras dan meninggi, lebih cepat dan tangkap kekuatan menyambung naik seperti pada elang alat bahu coklat. Untuk penyebaran global ditemukan di Maluku, Papua, Kepulauan Mediterranean dan Kepulauan Solomon. Penyebaran lokalnya dapat ditemukan di seluruh Papua sampai pada ketinggian 1.600 meter. Kebiasaan dari burung elang yaitu biasanya terbang rendah di atas kanopi dan sesekali melambung tinggi, bertengger di dahan pohon yang memungkinkan melihat daerah sekitar, terbang di sepanjang pucuk perbukitan atau di lembah-lembah gunung pada pagi hari, dan menyerang sekumpulan merpati yang hendak mencari makan. Makanannya yaitu adalah berbagai jenis burung, termasuk ayam kampung.
Perkembangbiakan elang berkembang biak sepanjang musim dingin sampai awal musim panas di Australia. Yang kedua yaitu jenis mamalia atau menyusui. Berikut ini contoh gambar dari harimau Sumatera. Jadi nama Latin dari harimau Sumatera yaitu Panthera tigris sumatrae. Untuk klasifikasinya yaitu Panthera tigris sumatrae. Untuk kingdomnya yaitu Animalia. Untuk phylum yaitu Chordata. Untuk kelas dari harimau Sumatera yaitu Mammalia. Untuk ordonya Carnivora. Dan untuk familia Felidae. Untuk genus Panthera. Dan untuk spesiesnya Panthera tigris. Berikut ini deskripsi dari harimau Sumatera. Panjang harimau Sumatera jantan dapat mencapai 2,2 sampai 2,8 meter, sedangkan pada betina mencapai 2,15 sampai 2,3 meter. Tinggi rata-rata pada harimau Sumatera adalah 75 cm, tetapi ada juga yang mencapai antara 80 sampai 95 cm. Dan berat pada harimau Sumatera ada 130 sampai 225 kg. Hewan ini memiliki bulu sepanjang 8 sampai 11 mm. Panjang ekor sekitar 65 cm sampai 95 cm. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Harimau Sumatera umumnya beraktivitas di malam hari. Habitat atau tipe lokasi yang biasa menjadi pilihan habitat harimau Sumatera di Indonesia bervariasi dengan ketinggian antara 0 sampai 3000 meter dari permukaan laut. Yang ketiga ada jenis insekta atau serangga. Berikut ini contoh gambar dari kupu-kupu bidadari. Jadi kupu-kupu bidadari nama latinnya Cetosia myrina. Untuk klasifikasinya Cetosia marina. Untuk kingdomnya Animalia. Untuk phylum Arthropoda. Untuk kelas dari kupu-kupu bidadari yaitu Insecta. Untuk ordonya yaitu Lepidoptera. Untuk familinya Nymphalidae. Untuk genusnya yaitu Cethosia. Untuk spesiesnya Cethosia myrina. Berikut ini deskripsi dari kupu-kupu bidadari. Kupu-kupu bidadari atau kupu-kupu sayap rendah Sulawesi ataupun brown Sexton butterfly ini memiliki lebar rentan sayap hingga 75 mm. Penyebaran global terdapat di Pulau Sulawesi, bagian selatan dan bagian utara, hingga merupakan kupu-kupu endemik Sulawesi. Kemudian yang keempat ada jenis reptil atau binatang melata. Jadi berikut ini gambar dan contoh dari penyu hijau. Jadi nama Latin dari penyu hijau yaitu Chelonia midas. Untuk klasifikasinya yaitu Chelonia midas. Dan untuk kingdomnya yaitu Animalia. Untuk phylumnya Chordata. Untuk kelasnya Reptilia. Untuk ordonya Tustestines. Untuk familia Chelonidae. Untuk genusnya Chelonia dan spesiesnya yaitu Clenodia midas. Ini deskripsi dari penyu hijau. Jadi penyu hijau mendapatkan namanya dari warna lemak pada bagian bawah cangkangnya yang berwarna hijau. Panjang hewan anggun dan cantik ini dapat mencapai 90 cm dengan bobot hingga 150 kg. Untuk penyebaran globalnya, penyu hijau dapat ditemukan di Kepulauan Derawan, Raja Ampat, Pantai Pangubahan di Sukabumi, serta Tanjung Manoa dan Pulau Serangan di Bali.
Habitat dari penyu hijau sangat jarang ditemui di perairan beriklim sedang, tetapi sangat banyak tersebar di wilayah tropis dekat dengan pesisir benua dan sekitar kepulauan. Makanan penyu hijau dewasa sama dengan penyu laut herbivora. Makanan utama mereka adalah lamun laut atau alga. Perkembangbiakan pada penyu hijau pada usia kematangan seksualnya tidaklah pasti. Perkiraan saat ini sekitar 45 sampai 50 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu jenis Pisces atau ikan. Jadi berikut ini contoh gambar dari ikan raja laut. Jadi nama latinnya yaitu Latimeria calumnaea. Klasifikasinya Clenia midas. Untuk kingdomnya yaitu Animalia, untuk phylum Chordata, dan untuk kelasnya yaitu Sarcopterygii, dan untuk ordonya Keocantiformes, untuk familianya Latimeridae, untuk genusnya Latimeria, untuk spesiesnya Latimeria calumnae. Berikut ini deskripsi dari ikan raja laut. Ekor ikan purba ini berbentuk seperti kipas dengan mata yang besar dan sisik yang terlihat tidak sempurna atau seperti batu. Panjangnya mencapai 2 meter dengan berat mencapai 80 sampai 100 kg. Habitat ikan raja laut mempunyai habitat di laut dalam 700 meter di bawah permukaan laut. Penyebaran global pada tahun 1988, seekor raja laut tertangkap di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi. Sekian dari penjelasan saya mengenai deskripsi beberapa jenis satwa liar yang dilindungi, dan saya memohon maaf bila selama melakukan penjelasan materi tersebut ada perkataan atau kata-kata saya yang kurang sopan, dan saya berterima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu untuk menonton channel saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.